wa bi amalihim hakul sa'ili wal mahrum. Jadi di antara rezeki kita, harta kita ini ada hak untuk orang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi berikan pada orang yang meminta, dilihat itu membutuhkan, beri, nggak apa-apa, silahkan, ikhlaskan Allah Ta'ala. Kemudian untuk orang yang tidak meminta, ya orang yang tidak meminta itu orang yang miskin tetapi dia tidak mau meminta-minta, hidupnya senantiasa kekurangan, boleh dikasih. Tapi niatnya satu, yang seperti itu lillahi ta'ala. Jangan memberikan sesuatu balasannya aku ingin dibalas lebih banyak 10 kali atau 700 kali. Enggak, jangan yang seperti itu. Jangan inginkan seperti itu. Allah itu menceritakan kalau seseorang itu bersedekah dibalas 10 kali lipat. Nah itu kan pahalanya 10 kali lipat. Jadi balasan pahala itu nanti 10 kali lipat. Itu jangan dianggap kita memberikan 1 juta itu dapatnya 10 juta. Jangan seperti itu. Itu jangan. Itu pikiran manusia yang dangkal ya istilahnya, yang dangkal. Jangan. Allah nanti akan membalas. Nah, kalau seseorang yang seret, coba dikoreksi di titik ini, mana yang kurang di hadapan Allah Ta'ala dulu, kan gitu ya. Kalau dia nggak taunya itu dengan istrinya itu dolim, ya diperbaikilah. Dolim kepada diri sendiri, ya dolim kepada istri, ya akhirnya itu, ya akhirnya diseretin lah, ya diseretkan rezekinya. Seretkan rezekinya, saya kayaknya punya uang nih, tapi rezeki yang mana ya? Dengan keluarganya selalu berantakan. Nah itu seret rezeki itu tetap. Iya, itu surat rezeki. Ini sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surat Az-Zariyat. Jadi harus dipahami bahwa cara begitulah Allah memberikan pengetahuan kepada hamba-hambanya sebagai manusia. Jadi jangan punya pola pikir bahwa dengan ngamalin ini terus kaya, ngamalin ini terus kaya, ngamalin enggak. Jangan punya pola pikir seperti itu. Tidak dianjurkan oleh Rasulullah sebenarnya, yang seperti itu tidak dianjurkan. Karena yang kalau memang merasa seret rezekinya, coba diperbaiki dari titik-titik itu. Sholatnya diperbaiki, lebih khusyuk, boleh, silahkan. Puasanya ditambah dengan puasa sunnah, silahkan boleh. Tapi niatnya karena Allah ya, gitu. Tapi juga seret rezeki dari Allah Ta'ala itu bisa aja Allah ngetes hambanya tersebut. Karena selama ini hambanya itu diberi, dienakin. Nah, pada waktu dia diberi, dienakin, sering nggak sih hamba yang dulu dienakin ini malah bangga dengan dia itu banyak rezeki, bangga, kelihatan dia bangga, dia ujub, dia riya, kemudian bahkan dia sombong, nih saya itu merem aja rezeki sudah datang. Nah seperti itu kan sombong itu namanya. Ya saya belum datang aja rezeki udah numpuk. Ini yang dulu-dulu nih. Benar. Akhirnya kesombongan inilah yang menjadikan penghancur. Jadi rezekinya diseratkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh orang itu seperti itu, tidak boleh. Semua rezeki dari Allah Ta'ala. Mau dia melek, mau dia tidur, mau dari Allah Ta'ala. Ya akhirnya dia melek, dari mulai dia melek sampai melek lagi rezeki seret. Nah kan nggak ada meremnya kan sekarang. Nggak boleh seperti itu. Kesombongan itu juga menjadikan rezeki seret, karena orang sombong itu bukan orang baik di hadapan Allah Ta'ala. Orang sombong, ya orang sombong temannya setan, otomatis temannya setan. Sehingga jangan lakukan hal tersebut. Nah di titik inilah Allah akan menyeratkan rezekinya. Coba belajar dari ayat Quran yang tadi aja dulu. Kemudian lah itu orang ngamalin surat ini ayat sekian sampai sekian, itu rezekinya banyak. Belum tentu itu dari Allah Ta'ala secara langsung dalam bentuk ridha Allah, belum tentu ya. Karena orangnya hanya menginginkan dunianya. Kalau dunia dikasih, iya, tapi itu bisa aja itu istijraj. Karena imannya kurang sehingga dia ketemu dengan istijraj seperti itu. Itu akan menjadi setelah dia ngamalin itu pasti yang dibanggakan kan amalannya. Ini amalin, mana Allahnya nggak ada. Sama sekali tidak ada Allahnya, sama sekali tidak ada Allahnya. Jadi itu yang disukai oleh setan itu yang begitu. Jadi dia menuhankan amalan, sehingga yang menjadikan rezekinya besar itu amalan, bukan Allah. Itu seperti itu merugi. Orang seperti itu akan merugi. Siapapun orangnya, insya Allah akan merugi nanti dia di akhirat kelak. Merugi, dia akan merugi. Karena dia tidak ada unsur Allahnya sama sekali. Dan kalau dia amalan seperti itu, nanti yang diberikan pada amalan, bukan Allahnya.
Nah, kalau dari ayat Quran kan sudah jelas. Dari mana ini? Dari umpamanya dari berbuat baik kan harus dijelaskan nih. Nah, ini ada Allahnya. Berbuat baik karena Allah, hormat kepada orang tua karena Allah, sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, puasa karena Allah Ta'ala, semuanya. Kemudian ada kajian itu dengarkan karena Allah Ta'ala. Kajian dengerin kok bagaimana nih Ustadz ini ngasih amalan ini biar kaya, Ustadz ini ya, dicari kok yang begitu. Itu kan bukan Allah yang dicari, dia cari adalah untuk isi perutnya dia sendiri. Jangan ya, ibadah karena Allah Ta'ala. Semua kehidupan kita karena Allah Ta'ala. Tertulis dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah jelas. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi kita harus memahami itu. Sehingga jangan sampai kita masalah rezeki baru seret sedikit aja udah ngeluh. Kemudian ini. Jangan. Rezeki itu juga bagi orang-orang beriman itu diseretkan oleh Allah Ta'ala, itu penguji. Apakah dia itu tetap sujud kepada Allah Ta'ala, mintanya memang benar-benar kepada Allah Ta'ala, mintanya apa? Dikuatkan mohon ampunnya. Karena bisa aja dia salah kemana-mana, dia kemana-mana salah. Umpamanya dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala sejak sekian puluh tahun, dia nggak pernah bersyukur beneran kepada Allah Ta'ala. Dia hanya alhamdulillah itu udah, kalau dia melihat uang sekepok itu dia baru alhamdulillah. Ini kan duniawi sebenarnya. Tidak ada Allahnya sama sekali. Jadi hatinya itu hanya senang melihat uang, alhamdulillah. Mulut itu hanya mengucap uangnya, bukan bersyukurnya kepada Allah Ta'ala. Kalau bersyukur kepada Allah Ta'ala, mau satu lembar, mau sekepok, dia tetap Allah Ta'ala ini yang memberi rezeki. Dan dia dikasih selembar oleh Allah Ta'ala, 2 lembar oleh Allah Ta'ala, 3 lembar, 4 lembar, dia tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Loh kan 4 lembar itu kan 400, bukan. 4 lembar ini yang 10 ribuan. Sehari 40 ribu, ya sudah dinikmati aja. Karena Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah itu dia diuji oleh Allah Ta'ala. Begitulah cara Allah menguji hamba-hambanya yang beriman. Jadi jangan mengeluh tentang seretnya rezeki, tapi pelajari dulu apakah kita itu termasuk orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang lain. Nikmat apa? Coba Allah sudah memberikan kita itu bisa menghirup udara, bisa hidup. Pernah bersyukur enggak? Pernah bersyukur enggak? Pernah, jarang sekali. Kemudian Allah itu memberikan setiap saatnya, di luar itu bisa buang air kecil, bisa BAB. Bersyukur enggak itu? Enggak akan dia bersyukur. Nah, di titik-titik itulah Allah tidak akan memberikan nikmat. Nah, diseretkan, ngeluh dia. Nah, begitulah manusia. Nah, kita termasuk orang yang seperti itu apa enggak? Oke. Pilih mulai saat ini seperti itu.